Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Tazkia Amalia Sofia Putri, NIM 11720700076, semester 6 kelas B. Prodi Pendidikan Fisika, jurusan Pendidikan MIPA, Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Gunung Jati Bandung. Di sini saya akan memaparkan tugas mata kuliah Fisika Kuantum. Nah, di sini saya akan menjawab soal nomor 2, yaitu dalam potensial tangga persegi, telitilah masalah di mana energi partikel E lebih besar daripada V0. Nah, dimisalkan partikel berenergi E ini ditembakkan dan bergerak dari kiri ke kanan. Nah, di sini melewati penghalang yang mempunyai potensial V0. Nah, berdasarkan ilustrasi gambar berikut, maka kita dapat mengilustrasi bahwa di sini terdapat 3 area. Yang pertama, kita anggap ini 0 aja ya biar mempermudah, yaitu di mana X kurang dari 0, X lebih besar dari 0 dan lebih kecil dari A, dan X lebih besar dari A. Jadi area 1, area 2, dan area 3. Nah, nanti gelombang akan atau partikel akan ditembakkan dari area 1 menuju area 2. Nah, dari sini kita nanti akan membuktikan apakah gelombang tersebut ditransmisikan sepenuhnya atau dipantulkan sepenuhnya, atau ada yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan. Nah, selanjutnya jika ada gelombang yang ditransmisikan di sini, maka dia akan ketemu lagi dengan penghalang atau barirnya. Nah, di sini juga kita akan membuktikan apakah partikel tersebut akan ditransmisikan atau dipantulkan ke area ketiga. Nah, seperti yang kita bahas, area 1 secara matematis ketika partikel tersebut berada di area X kurang dari 0, maka Vx-nya sama dengan 0, sehingga persamaan Schrödinger-nya, karena Vx-nya sama dengan 0, maka D pangkat 2 psi per dx pangkat 2 tambah 2m per h bar pangkat 2 E psi x sama dengan 0, karena ini sama dengan 0. Karena persamaan Schrödinger-nya berbentuk seperti ini, maka kita dapat menggunakan K pangkat 2, di mana K, nilai K ini adalah 2me per H coret pangkat 2. Karena di sini menggunakan pangkat, maka untuk nilai K menggunakan akar. Nah, solusi dari fungsi gelombang area pertama ini adalah AE IKX plus BE min IKX, di mana AE IKX adalah gelombang datang dan BE min IKX merupakan gelombang pantul. Selanjutnya ada area 2, di mana secara matematis dituliskan apabila X lebih besar dari 0 dan X lebih besar dari A atau berada di daerah ini, maka Vx sama dengan V0. Nah, kita masukkan ke dalam persamaan Schrödinger. Vx ini merupakan persamaan Schrödinger umumnya. Kita masukkan, karena Vx-nya bernilai V0, maka kita tuliskan kembali. Nah, ketika persamaan Schrödinger seperti ini, maka kita menggunakan Q, di mana Q merupakan 2m E min V0 per H coret pangkat 2. Nah, sama seperti ini ya. Kenapa menggunakan akar? Karena di sini kita menggunakan Q pangkat 2. Selanjutnya, solusi pada gelombang area 2 ini adalah C E IKX plus D E min IKX. Nah, untuk di sini kenapa kita menggunakan Q? Agar tidak ketukar ya. Nah, untuk di sini sebenarnya bisa menggunakan apa saja.
ada yang menggunakan K2 atau juga K untuk membedakan. Nah, di mana C ini merupakan gelombang datang dan D merupakan gelombang pantul. Selanjutnya area 3, di mana X lebih besar dari, mohon maaf ini bukan 0 ya, tapi X lebih besar dari A. Nah, di sini maka Px-nya sama dengan 0 karena area ini tidak mempunyai potensial. Maka persamaan Schrödinger-nya menjadi sama seperti pada persamaan Schrödinger area 1. Solusinya adalah E IKX plus FE min IKX. Nah, secara fisis, partikel hanya ditembakkan dari kiri, maka tidak ada lagi penghalang di daerah X lebih besar dari A. Nah, ketika partikel tersebut telah melewati penghalang ini, maka tidak ada lagi penghalang. Sehingga tidak akan ada lagi partikel yang dipantulkan. Partikel hanya akan terus bergerak secara kontinu. Maka pada persamaan gelombang area 3 ini hanya ada persamaan transmisi saja atau EE-IKX. Nah, karena lambang E juga kita gunakan dalam persamaan Schrödinger, jadi agar tidak tertukar dengan E pada persamaan-persamaan Schrödinger, maka pada gelombang 3 solusi umumnya kita akan menggunakan F dan G, di mana F sebagai gelombang transmisi dan G sebagai gelombang pantul. Karena tidak ada gelombang pantul pada area 3, maka kita simpulkan bahwa fungsi pada gelombang 3 ini adalah F, E, I, K, X. Nah, bisa kita lihat, ini kita kembali ke K seperti pada fungsi gelombang pertama. Selanjutnya kita dapatkan konstanta A, B, C, D, dan F. Nah, konstanta ini dapat kita tentukan menggunakan syarat kontinuitas di X sama dengan 0 dan X sama dengan A, di mana berlaku syarat-syarat berikut. Yang pertama, ini ada psi1 atau fungsi pada gelombang 1, di mana X sama dengan 0, dan gelombang 2, di mana X sama dengan 0. Kita tuliskan solusinya pada gelombang 1 dan 2, lalu kita substitusikan karena X di sini adalah 0, maka ketika kita operasikan maka E akan bernilai 0. Di mana setiap yang berpangkat 0 maka akan bernilai 1. Dapat kita tulis persamaan 1 ini adalah A plus B sama dengan C plus D. Selanjutnya ada persamaan kedua, yaitu ketika gelombang 1 kita turunkan terhadap X, di mana X sama dengan 0, dan gelombang 2 kita turunkan terhadap X, di mana X sama dengan 0. Kita tuliskan kembali solusi dari kedua fungsi tersebut, lalu kita turunkan terhadap X, maka ketika kita turunkan menjadi IKAE IKX, ini merupakan turunan biasa ya. Kita turunkan sekali, maka ini kita tulis. Kenapa di sini menjadi min? Karena kita turunkan di sini adalah min IKX. Nah, begitupun dengan ini. Selanjutnya kita substitusikan nilai X. Karena X sama dengan 0, maka E pangkat 0 sama dengan 1. Ini IK A min IK B. Kita tulis menjadi IK A min B. Begitupun dengan gelombang kedua. Selanjutnya persamaan 3, yaitu gelombang 2 di mana X-nya sama dengan A, dan gelombang 3 di mana X-nya sama dengan A. Kita tuliskan solusinya. Ini pada gelombang 2 dan ini pada gelombang 3. Nah, karena X sama dengan A, maka kita substitusikan terhadap A, maka nilainya seperti ini. Ini persamaan 3. Selanjutnya pada persamaan keempat, yaitu pada gelombang
2 yang diturunkan terhadap X, di mana X sama dengan A, dan gelombang 3 diturunkan terhadap X, di mana X sama dengan A. Kita tulis kedua solusi pada gelombang ini, kemudian kita turunkan terhadap X, maka menjadi IQ CEI KX min, kita turunkan, ini karena terhadap X saja, maka min IQ kita turunkan, D kita tulis lagi, E min IKX. Dan begitupun dengan ini. Kita turunkan terhadap X. Selanjutnya kita substitusikan, di mana nilai X sama dengan A, maka IQ CEI KA, karena X-nya kita ganti dengan A. Begitupun pada gelombang D dan F. Kemudian kita tulis IQ CEI KA min DE min IQ A tutup kurung sama dengan min IK FE pangkat min IKA. Nah, itu adalah persamaan keempat. Setelah kita dapatkan 4 persamaan dengan konstanta A, B, C, D, dan F, di mana kita akan mendapatkan satu konstanta bebas dengan menggunakan sistem eliminasi substitusi, maka kita akan mendapatkan bentuk B terhadap A, C terhadap A, D terhadap A, dan F terhadap A. Nah, kita hanya akan membahas konstanta F terhadap A. Kenapa? Karena konstanta F ini merupakan perwakilan dari koefisien transmisi. Nah, didapatkan melalui perhitungan eliminasi dan substitusi F terhadap A, itu adalah 4 kaki AE min IKA per K plus Q pangkat 2 E min IKA min K plus Q pangkat 2 E IKA. Nah, di sini kita sederhanakan kembali. Nah, di sini karena ada eksponen kompleks, di sini juga AE min IKA per 4 kaki cos dalam kurung QA min 2I dalam kurung K pangkat 2 plus Q pangkat 2 sin pangkat 2 dalam kurung QA. Nah, kita akan menghitung koefisien transmisi, di mana koefisien transmisi ini merupakan flux berkas diteruskan per flux berkas datang atau JTX JDX, di mana persamaan JT pada transmisi ini adalah seperti berikut, dan JD ini seperti berikut. Nah, penyelesaiannya ini hampir sama seperti pada soal nomor 1, hingga T atau transmisi sama dengan JTX per JDX sama dengan K per K, karena di sini ada gelombang 3 dan gelombang 1, dengan nilainya adalah K. F pangkat 2 per A pangkat 2. Nah, maka T sama dengan 1 per 1 plus 1 per 4 K pangkat 2 min Q pangkat 2 per kaki dalam kurung pangkat 2 sin 2 Q. Nah, di sini caranya sama seperti pada soal nomor 1, tinggal kita masukkan nilai dari ini, atau tadi sudah kita tulis nilainya antara hubungan F terhadap A. Maka kita sederhanakan kembali, di mana nilai Q ini sudah kita paham, sudah kita ketahui tadi di awal, yaitu bernilai akar 2M E min V0 per H caret pangkat 2. Selanjutnya kita sederhanakan menjadi T sama dengan 1 per 1 tambah V0 pangkat 2 AE E min V0 sin pangkat
2 A dan P. Q ini kita pecah menjadi 2M V0 per H curat pangkat 2, tinggal E-nya E per V0 min 1, karena kita balik yang asalnya di atas menjadi bawah. Kita misalkan nilai A akar 2M V0 per H curat pangkat 2 menjadi lambda, dan E per V0 jadi epsilon. Sehingga persamaan ini menjadi T sama dengan 1 per 1 plus, karena di sini E per V0 ini hasil dari sini ya. E per V0 merupakan epsilon, dan E per V0 epsilon min V0 per V0 1. Sin lambda E per V0 epsilon min 1. Jangan lupa akarnya. Nah, kemudian kita akan membahas koefisien refleksi. Di mana koefisien refleksi dapat kita cari menggunakan flux berkas terpantul per flux berkas datang. Nah, namun pada koefisien refleksi kita tidak akan menggunakan cara yang sama seperti pada soal nomor 1 ataupun pada koefisien transmisi sebelumnya, tapi kita akan menggunakan hubungan antara R plus T sama dengan 1, maka R atau koefisien refleksi sama dengan 1 per min T. Nah, kita masukkan, substitusikan nilai transmisi yang telah kita dapatkan tadi. Selanjutnya samakan penyebut, maka kita dapatkan 1 min 1 per 4 epsilon. Epsilon min 1, maaf ya, ini lambangnya beda, tapi tipe saja. Ini saya maksudkan adalah epsilon, di sini juga sama epsilon min 1 plus sin pangkat 2 lambda akar epsilon min 1 per 4 epsilon 80 epsilon min 1. Nah, dari sini kita dapatkan, karena di sini 1 berarti nilainya adalah ini per ini, kita tulis lagi, dikurangi nilai ini. Nah, di sini. Maka kita dapatkan sin pangkat 2 lambda akar epsilon min 1 per 4 epsilon dalam kurung epsilon min 1 plus sin pangkat 2 lambda akar epsilon min 1. Sehingga koefisien refleksi kita dapatkan 1 per 1 plus epsilon min 1 per sin pangkat 2 lambda akar epsilon min 1. Nah, dari hasil tersebut atau keadaan di mana E lebih besar dari V0, terdapat dua kondisi istimewa, yaitu yang pertama, jika E sangat besar dari V0, maka nilai epsilon yang tadi kita bahas akan jauh lebih besar dari 1. Hal ini juga mempengaruhi nilai transmisi. Nah, ini dia nilai transmisinya, maka nilai sinus akan menjadi 0. Nah, di sini titik, karena sin 1 sama dengan 0. Sehingga nantinya jika kita operasikan, di sini akan 0, 1 tambah 0 sama dengan 1, atau sinus sama dengan 1. Maka nilai transmisi akan mendekati atau sama dengan 1. Begitu juga dengan koefisien refleksi. Jika epsilonnya sangat besar, maka suku pada sin pangkat 2 ini akan sama dengan 0. Maka 4 epsilon min 1 per 0, nilainya infinite. 1 tambah 0, nilainya infinite juga, tapi di sini ada 1 per infinite, maka hasilnya akan mendekati 0 atau sama dengan 0, sehingga R atau koefisien refleksinya akan mendekati 0 atau sama dengan 0. Nah, kondisi kedua, di mana sin pangkat 2 lambda akar epsilon min 1 sama dengan 0, dan lambda akar epsilon min 1 sama dengan NV. Pada total transmisi sama dengan atau mendekati 1,
akan terjadi jika epsilon n sama dengan En per V0, di mana En ini adalah N pangkat 2 V pangkat 2 H coret pangkat 2 per 2MA pangkat 2 V0 plus 1. Jadi nilai koefisien transmisi itu akan bernilai 1 jika E-nya itu bernilai V0 ditambah N pangkat 2 V pangkat 2 H coret pangkat 2 per 2MA pangkat 2, di mana N itu pada 1, 2, dan 3. Nah, dapat kita simpulkan selama En-nya ini tidak sama dengan V0 plus N pangkat 2 V pangkat 2 H coret pangkat 2 per 2MA pangkat 2, maka masih ada gelombang yang dipantulkan dan masih ada gelombang yang diteruskan, di mana gambarnya ini seperti ini. Nah, ini adalah area yang telah tadi kita bahas di awal, di mana di sini V0 sama dengan 0, di sini di sini Vx sama dengan 0, Vx sama dengan V0, dan Vx sama dengan 0, area 1, 2, dan 3. Nah, bentuk gelombangnya seperti ini. Jadi, anggap kita simpan gelombang ini pada ini. Nah, gelombang di daerah pertama itu gelombangnya sangat besar karena E-nya itu lebih besar daripada V0. Nah, ketika memasuki atau melewati dinding ini, maka gelombang akan perlahan mengecil. Nah, kemudian pada dinding kedua, gelombang akan mengecil lagi dan seterusnya konstan. Maka dapat kita simpulkan pada area 1 terdapat partikel yang dipantulkan juga partikel yang ditransmisikan. Nah, berdasarkan gambar ini, maka akan lebih banyak partikel yang ditransmisikan. Kemudian pada partikel akan melewati dinding ini, juga kembali akan ada partikel yang dipantulkan dan ada yang ditransmisikan. Nah, ketika sudah melewati, maka partikel akan bergerak secara kontinu dan konstan seperti ini. Itu yang dapat saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan dan kesalahannya. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum